Perkenalkan, nama saya Anandia Nurhalisa dari jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Sibar Syekh Nurjati, Cirebon. Abstrak dari penelitian kami yang berjudul Produktivitas UMKM Batik Megamendung Cirebon mengeksplorasikan produktivitas batik Megamendung di Cirebon, salah satu motif batik yang khas memiliki nilai budaya tinggi dan keunikan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pengrajin batik serta yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas batik Megamendung dipengaruhi oleh keterampilan pengrajin, ketersediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, dan manajemen waktu. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga lokal dalam bentuk pelatihan dan bantuan finansial juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Strategi seperti diversifikasi produk, inovasi desain, dan pemasaran digital telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan pengrajin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara pelestarian nilai tradisional dan adopsi teknologi modern dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas UMKM Batik Megamendung Cirebon. Perkembangan UMKM mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan struktural di masyarakat. Salah satunya, mampu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional terhadap bisnis. Strategi yang diterapkan di Cirebon memiliki dampak besar terhadap peningkatan keuntungan perusahaan karena menggunakan perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang. Batik merupakan warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai seni dan motif batik yang unik. Batik merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan. Peluang bisnis batik tidak terbatas. Selain itu, pemerintah telah menetapkan Hari Batik Indonesia dalam rangka melestarikan dan mengembangkan batik Indonesia. Tentu saja ini merupakan peluang bisnis yang bagus untuk bisnis batik. Maraknya pengusaha batik mengharuskan para pelaku industri batik dan pengrajin batik lama untuk melakukan inovasi batik dalam teknik produksi, corak, dan warna. Bahkan kualitas bahan atau kain batik tradisional merupakan batik yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Batik ini juga mempunyai ciri khas berupa batik cap, cetakan, dan huruf. Ciri-ciri inilah yang menjadi keunggulan teknis dan batik klasik atau tradisional Cirebon. Alasan penelitian produktivitas UMKM Batik Megamendung Cirebon karena batik merupakan salah satu mata pencaharian warga Cirebon yang sudah terkenal di kalangan masyarakat seperti Batik Megamendung. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian dan data tambahan untuk memperkuat hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data non-statistik dengan proses analisis data, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data, dan uji keabsahan dan penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi. Asal-usul batik. Batik merupakan warisan leluhur yang kaya akan nilai budaya dan serat seni yang harus dijaga, dilestarikan, serta dikembangkan sebagai aset negara Indonesia melalui karya jari-jari tangan anak bangsa. Tradisi membatik sudah dikenal semasa Kerajaan Majapahit dan hanya dipakai untuk kalangan keraton, kaum priai, maupun untuk upacara adat tertentu. Kenyataan itu pula yang tergambar dalam perjalanan sejarah batik Cirebon, di mana batik Cirebon berawal dari karya dan tradisi para priai keraton yang ada di Cirebon, di antaranya Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan. Letak geografis Cirebon yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa menyebabkan batik Cirebon sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat pesisir pada masa itu.
Secara umum, batik Cirebon merupakan guratan akulturasi budaya dari pendatang dan penduduk setempat. Akulturasi budaya ini berlangsung ketika terjadi proses perdagangan antara negara di benua Asia dan benua Eropa, khususnya negara Jazirah Arab, Cina, Portugis, dan Belanda. Dari proses akulturasi itulah muncul sebuah motif batik yang menjadi ciri khas dan merupakan keistimewaan bagi batik Cirebon dibanding dengan batik-batik lain yang ada di Indonesia secara umum. Produk batik Cirebon antara lain adalah batik keraton dan batik pesisiran, batik Megamendung, batik sawat penganten, batik urang jejer. Di antara batik-batik tersebut adalah batik Megamendung yang menjadi ikon batik Cirebon karena batik jenis ini jika dibandingkan dengan batik-batik yang lain yang ada di wilayah Yogyakarta, Solo, Pekalongan, dan Indonesia secara umum sangat berbeda baik secara visual maupun performance. Perkenalkan, nama saya Sakifah dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Unsiber Syekh Nurjati Cirebon. Batik Megamendung adalah salah satu batik yang berasal dari daerah Cirebon, kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa yang terletak Provinsi Jawa Barat. Batik Megamendung sendiri memiliki keunikan pada motifnya, yaitu tampak dari bentuk awan. Pada abad ke-16, daerah Cirebon banyak dikunjungi para pedagang di luar negeri, khususnya Cina, di tempat pelabuhan Muara Jati, yang memang pada saat itu sering dijadikan area berlabuh oleh saudagar dari dalam maupun luar negeri, sehingga terjadi asimilasi yang menghasilkan suatu produk. Motif batik Megamendung dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Garis awan pada motif ini terinspirasi dari budaya Tiongkok, khususnya Taoisme. Taoisme adalah tradisi filosofis dan spiritual yang berasal dari Tiongkok yang menekankan hidup selaras dengan Tao. Dalam Taoisme, Tao adalah sumber, pola, dan hakikat segala sesuatu yang ada. Bentuk awan pada motif Megamendung melambangkan keluasan dan kebebasan dunia atas, serta mempunyai makna terkendalam atau sakral. Konsep awan juga mempengaruhi dunia seni Islam pada abad ke-16 yang digunakan oleh para sufi untuk mewakili dunia besar dan hutan belantara. Motif Megamendung diciptakan pada pernikahan Sunan Gunung Jati dan Ratu Ongki, menghubungkan budaya dan tradisi Tionghoa dengan Keraton Cirebon. Produsen batik keraton kemasukan budaya dan tradisi Tiongkok ke dalam motif batik dan seluruh khas Cirebon. Motif ini mempunyai makna religius dan filosofi. Gadis yang ditampilkan melambangkan perjalanan hidup manusia sejak lahir. Pemasaran batik Megamendung. Berdasarkan informasi yang telah peneliti peroleh dari hasil observasi dari wawancara secara mendalam di lapangan bersama beberapa informan peneliti yang terkait dengan strategi pemasaran UMKM batik Megamendung dalam melakukan promosi di kalangan pengunjung. Strategi pemasaran batik sangat dibentuk sebagai cara atau mengemas pembeli yang stimulus yang paling baik sehingga dapat berjalan sesuai harapan. Tentunya merujuk pada strategi itu sendiri, terutama strategi komunikasi pemasaran, tentunya melibatkan unsur-unsur komunikasi terkait yang merupakan cara ampuh dalam menyusun atau membuat strategi. Dari hasil wawancara dengan para informan terkait strategi pemasaran Megamendung Cirebon dalam melakukan promosi pada saat batik Megamendung di kalangan pengunjung. Dengan melakukan observasi langsung di tempat, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana terkait strategi pemasaran salah satu batik, yaitu batik Megamendung yang dipromosikan oleh toko Konekstil. Rancangan pemesanan pada pemasaran yang disampaikan oleh toko Konekstil yaitu dengan cara menawarkan dan memberikan pemahaman tentang batik secara langsung kepada setiap pengunjung yang datang ke toko Konekstil. Dalam mempromosikan produknya, tentunya toko Konekstil dibantu dengan alat atau media pemasaran berupa online shop sebagai media utamanya, karena penggunaan online shop itu dianggap praktis dan lebih efektif dan mudah untuk diakses oleh semua masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan dari toko Konekstil, mereka mendapatkan per data rata-rata 1 juta per hari, dan omset tertinggi yang pernah diperoleh oleh toko Konekstil sekitar 8 juta.
Halo, perkenalkan nama saya Siva Selina Tunaja. Saya akan menjelaskan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas batik Megamendung yang ada di Cirebon. Strategi ini mempunyai dampak yang tinggi terhadap peningkatan keuntungan karena perencanaan batik ini yang sangat strategis dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Dilakukannya atau dirancang untuk menggunakan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan ketika memiliki tujuan besar dan kecil. Harus bisa mengelola strategi dengan baik. Penerapan strategi tersebut juga memerlukan penelitian yang akan dilakukan. Batik tradisional tidak hanya menjual produk saja, tetapi juga mengajarkan tentang batik karena bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan batik tradisional yang paling mendasar. Menjelaskan mulai dari bahan mentah, polanya, cara pembuatannya, hingga menghasilkan salah satu kain batik yang menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Meningkatkan produktivitas batik Megamendung yang mempunyai salah satu motif batik khas dari Cirebon bisa dicapai dengan berbagai strategi berikut. Beberapa strategi yang diterapkan, yang pertama, memperkenalkan peralatan dan teknologi baru dalam suatu proses produksi batik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua, menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengelola dan produksi inventaris dan distribusi. Yang ketiga, mengembangkan produksi turunan dari batik seperti aksesoris, pakaian jadi, dan barang dekorasi rumah yang menggunakan motif batik Megamendung. Yang keempat, berkolaborasi dengan desainer untuk menciptakan desain yang menarik dan sesuai dengan tren pasar saat ini. Yang kelima, memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keenam, membangun dan mempromosikan batik Megamendung melalui cerita budaya dan sejarahnya yang sangat unik. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam event pameran budaya untuk mempromosikan batik Megamendung. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan batik yang berasal dari Cirebon dan juga ikon untuk daerah tersebut. Batik Megamendung memiliki filosofi yang terdiri yakini dalam masing-masing individu manusia dibutuhkan soal yang digunakan kesabaran dan yang sangat amat tinggi, menahan rasa amarah meskipun dalam keadaan yang paling terburuk sekalipun. Batik Megamendung juga merupakan produk asimilasi budaya Cina-Indonesia. Produk batik Megamendung di Cirebon didorong oleh kekuatan desain unik, keterampilan pengrajin, peningkatan permintaan, dan dukungan dari pemerintah. Namun tantangan ini tetap ada dan memerlukan strategi yang berkelanjutan untuk mengatasinya.